Gus Miftah bagi-bagi uang di saat kampanye. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu sedekah atau politik uang yang akan menggagalkan seorang pasangan calon? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Politik uang, sodako, itu sedikit berbeda, tapi jelas berbeda. Kalau sedekah itu adalah hal yang diperbolehkan, tetapi kalau politik uang, hal itu adalah melawan undang-undang pemilu dan bisa mendapatkan ancaman pidana, dan bahkan bisa berpengaruh terhadap sang calon seandainya itu terbukti. Ayo kita baca di beberapa media terkait dengan viralnya Gus Miftah bagi-bagi uang. Betulan sedekah atau pertama kita baca di Detik, viral video bagi-bagi uang Gus Miftah. Saya diminta ikut bagikan sedekah. Sedekah masuk akal nggak pada waktu hari kampanye? Yang pasti klarifikasi beliau seperti itu. Kemudian kita baca lagi di suara.com. Berapa harta kekayaan Gus Miftah viral bagi-bagi uang segepok? Pernah heboh tarif dakwah 3M. Kemudian di Tribun News, viral video Gus Miftah bagi-bagi uang ke masyarakat. Demokrat, sedekah bukan kampanye. Ini Partai Demokrat untuk klarifikasi, ini sedekah bukan kampanye. Dan kemudian di Jawa Pos, Gus Miftah membantah beredar videonya soal berikan uang agar tidak pilih pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Ini judulnya agak berbeda. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Detik dan kemudian nanti kita tambahkan yang ada di Jawa Pos. Viral video bagi-bagi uang Gus Miftah, saya diminta ikut bagikan sedekah. Jakarta, beredar video viral pendakwah kondang Gus Miftah bagi-bagi uang kepada masyarakat. Dalam video itu, Gus Miftah dinarasikan melakukan money politik atau politik uang. Gus Miftah lantas buka suara terkait video tersebut. Dia membantah dirinya melakukan money politik dalam video tersebut. Memang siapa sih yang kemudian mengaku? Pasti orang tidak akan mengaku. Tanya kamu melakukan politik uang? Pasti tidak. Gus Miftah awalnya menjelaskan terkait dengan kondisi dalam video itu. Dia menyebut saat itu tengah bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha kaya di Pamekasan, Haji R. Pengusaha kaya Pamekasan tiap hari bagi sedekah di pasar, di sawah, pesantren, dan lain-lain. Percaya nggak? Setiap hari bagi-bagi. Kemarin saya silaturahmi ke beliau. Dia menyebut saat itu Haji R memang tengah membagikan sedekah. Gus Miftah pun mengaku diminta membantu membagikan sedekah tersebut. Beliau pas mau sedekah, saya diminta ikut membagikan. Asal juga ya, seorang pendakwah hebat diminta bantuan untuk bagi-bagi sedekah. Gus Miftah pun membantah melakukan money politik. Dia menegaskan kegiatan bagi-bagi uang itu tidak ada kaitannya dengan politik dan hanya sekedar membagikan sedekah orang lain. Bukan money politik, meskipun ada yang komentar menang Prabowo. Kemudian kita lihat di Jawa Pos, Gus Miftah membantah beredarnya video berikan uang tidak pasangan agar tidak memilih pasangan Anies Muhaimin. Gus Miftah membantah tudingan bahwa ia memberikan jumlah uang kepada pondok pesantren dengan tujuan menghindarkan dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin pada pemilu 2024. Dalam keterangan tertulis Jakarta, Gus Miftah menyatakan bahwa sebaliknya ia justru diamplopin oleh panitia agar untuk menitipkan jumlah kepada yayasan pesantren guna membantu anak-anak pondok. Dilansir, Gus Miftah memberikan klarifikasi di berbagai tanggapan terhadap beredarnya sebuah video di YouTube. Miftah tertangkap basah, diduga mau nyogok pesantren agar dukung Capres 02.
amplop dikembalikan. Wah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Gus Miftah yang menjadi viral hari-hari ini karena bagi-bagi uang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan politik uang sebenarnya dengan beralasan dengan berkedok sedekah, atau memang ini sedekah yang dilakukan oleh Gus Miftah atau seorang yang kaya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa politik uang, money politik itu tidak boleh dilarang, dan ini akan berefek terhadap yang memberi dan yang menerima, akan berefek pidana. Bahkan sang calon bisa terdiskualifikasi. Adapun sedekah itu adalah ajaran agama yang diperbolehkan, bahkan kalau bisa itu dilakukan sesering mungkin selama yang bersangkutan itu adalah mempunyai kelebihan rezeki atau memberikan rasa syukur kepada sang pencipta karena rezekinya. Dua hal itu berbeda. Tetapi ketika itu terjadi pada masa kampanye antara 28 November sampai 10 Februari, apakah hal itu merupakan sedekah, atau itu politik uang? Kalau menurut saya, kalau ini dilaksanakan adalah kejadian yang rutin, sering, maka ini bukan politik uang. Tetapi kalau itu sesaat, maka itu adalah politik uang. Kalau sesaat itu politik uang, kalau sering itu bukan. Ini momentum politik. Jadi kita perlu membedakan antara sedekah sama politik uang. Tipis, tetapi keduanya mempunyai efek yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya lebih baik ini dilanjutkan ke Bawaslu RI supaya ini clear, tidak menjadi fitnah untuk Gus Miftah atau sebaliknya. Jadi perlu ada yang berani melaporkan kepada Bawaslu di semua level, dan kemudian harus ada pemanggilan dan ada proses terkait dengan pembagian uang yang viral tersebut. Sehingga nanti tidak, kalau memang ini adalah kesalahan, kalau menurut saya ya itu harus ditegur minimal, ataupun ya ini mengarah kepada pidana pemilu. Tetapi kalau ini adalah pembagian sedekah, maka clear, tidak ada masalah. Sehingga kalau menurut saya langkah yang terbaik adalah Bawaslu mungkin tanpa laporan pun bisa memproses. Akan lebih baik adalah ada orang yang memproses, maksudnya melaporkan dan diproses oleh Bawaslu, dan semua yang ada hubungannya dipanggil oleh Bawaslu dan kemudian clear keputusannya. Itu menghilangkan dari negatif campaign oleh siapapun dan mengclearkan terkait dengan uang yang viral dengan Gus Miftah kemarin. Nah, sekarang adalah siapa yang berkenan? Kalau menurut saya siapapun, supaya ini tidak menjadi bom waktu. Nanti kalau seperti ini tidak dilaporkan, tapi pada waktu sudah ada yang menang, itu kemudian dilaporkan, itu menjadi masalah. Lebih baik sekarang dikelirkan, supaya nanti tidak menjadi bom waktu pada saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang tadi kan informasinya untuk pemenangan Prabowo, atau yang kedua adalah untuk menjegal supaya tidak memilih Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau menurut saya semuanya berpotensi menjadikan isu tersebut, sehingga cara solusinya yang terbaik adalah bagaimana Bawaslu menyelesaikannya. Seandainya tidak ada yang melaporkan, menurut saya Bawaslu harus mengklirkan ini supaya tidak menjadi fitnah untuk semuanya. Bawaslu bertanggung jawab ini karena ya semua sudah bisa melihat yang ada dalam video, meskipun misalkan tidak ada yang melaporkan, karena ini akan menjadi tema yang diulang-ulang perbincangannya dimanapun oleh lawan ataupun kawan terkait dengan proses pemilu 2024. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lawan politik uang, lawan money politik, supaya
pemilu 2024 berintegritas. Dan adapun terkait dengan sodako, ya itu adalah hal yang diajarkan dalam agama, tetapi harus bisa dibedakan antara sodako dengan politik uang. Karena faktanya uangnya itu sama, tapi perbedaannya adalah niat dan kemudian prosesnya. Semoga bermanfaat menjadi dialektika bersama, semua bisa berkomentar di bawah, tapi yang lebih penting lagi adalah Bawaslu action. Kalau bisa masyarakat yang tahu, yang merasa dirugikan untuk melaporkan. Like, subscribe, comment, and share.